Pendekar Legenda Sembilan Langit. Bab 17. Perjalanan ke Pegunungan Utara. Fajar menyingsing dengan kabut tipis yang menyelimuti perguruan angin puncak awan. Di halaman utama, 6 orang berkumpul dengan perlengkapan perjalanan mereka. Arya, Sari, Raga, Bayu, Indra, dan yang paling mengejutkan, Guru Kelam yang kini mengenakan jubah putih sederhana, meninggalkan jubah hitamnya. Perjalanan ke Pegunungan Utara akan memakan waktu 3 hari melalui jalur normal, kata Guru Kelam sambil membentangkan peta kuno. Tapi ada jalur rahasia yang bisa mempersingkat waktu menjadi 1 hari. Jalur rahasia? Tanya Sari penasaran. Melalui hutan bayangan. Tempat yang dipenuhi ilusi dan makhluk-makhluk aneh. Sangat berbahaya, tapi itu satu-satunya cara untuk sampai sebelum kultus naga hitam. Guru angin menghampiri mereka dengan wajah khawatir. Arya, apa kamu yakin dengan keputusan ini? Hutan bayangan bukan tempat untuk murid tingkat langit pertama. Saya harus mencoba, Guru. Ibu saya memberikan tanggung jawab ini kepada saya, jawab Arya sambil menyentuh liontin giok di lehernya. Baiklah, Guru angin menghela nafas. Tapi ingat, kalian bukan hanya mencari pedang naga. Kalian juga harus selamat untuk menceritakan hasilnya. Grup kecil itu mulai bergerak meninggalkan perguruan. Saat mereka berjalan di atas awan putih menuju pintu keluar dimensi, banyak murid yang memberikan dukungan dan doa. Hati-hati, Arya, teriak salah satu murid junior. Jangan sampai Guru Kelam mengkhianati kalian, bisik murid lain dengan suara pelan. Setelah melewati portal dimensi, mereka tiba di dunia normal dan mulai bergerak ke arah utara. Pemandangan berubah dari padang rumput hijau menjadi hutan lebat, lalu perlahan menjadi daerah berbatu dengan vegetasi yang semakin jarang. Kenapa kamu berganti jubah putih? Tanya Raga kepada Guru Kelam saat mereka beristirahat di siang hari. Jubah hitam adalah simbol kebencian dan balas dendam, jawab Guru Kelam sambil memandang ke kejauhan. Sekarang aku ingin memulai hidup baru. Putih melambangkan kesucian dan harapan. Bayu yang semula masih curiga, perlahan mulai menerima kehadiran Guru Kelam. Ceritakan tentang kultus naga hitam. Seberapa kuat mereka? Sangat kuat, Guru Kelam menjawab dengan serius. Pemimpin mereka, Pangeran Kelam, konon sudah mencapai tingkat langit ke-9. Dia memiliki kemampuan untuk mengontrol kegelapan dan mencuri kekuatan orang lain. Arya merinding mendengarnya. Langit ke-9? Berarti dia setingkat dengan Maharaja Kinara di masa lalu? Bahkan mungkin lebih kuat, Guru Kelam mengangguk. Karena dia menggunakan kekuatan gelap yang dilarang. Kekuatan yang didapat dengan mengorbankan nyawa orang lain. Sore hari, mereka akhirnya tiba di pinggir hutan bayangan. Pemandangan yang menyambut mereka sangat mengerikan. Pohon-pohon tinggi dengan cabang yang berkelok-kelok seperti tangan menyeramkan, kabut tebal yang bergerak-gerak meski tidak ada angin, dan suara-suara aneh yang bergema dari dalam hutan. Dari sini, kita harus sangat berhati-hati, kata Guru Kelam. Hutan ini akan menunjukkan ketakutan terdalam kalian. Jangan percaya apapun yang kalian lihat. Ketakutan terdalam? Indra menelan ludah. Ya. Hutan ini hidup dan bisa membaca pikiran. Dia akan menciptakan ilusi berdasarkan trauma atau ketakutan yang kalian sembunyikan. Saat mereka melangkah masuk ke hutan, kabut langsung menyelimuti mereka. Jarak pandang menjadi sangat terbatas, hanya sekitar 3 meter. Tetap bersama,
teriak guru kelam. Jangan sampai terpisah. Namun hanya beberapa langkah kemudian, Arya mendengar suara yang sangat familiar. Arya. Arya, itu suara kakek Surya. Arya menoleh ke arah suara itu dan melihat bayangan kakek Surya berjalan menjauh sambil memanggil namanya. Kakek. Arya secara refleks berlari mengejar bayangan itu, meninggalkan grupnya. Arya. Jangan, teriak Sari, namun suaranya sudah terdengar jauh. Dalam hitungan detik, Arya sudah sendirian di dalam kabut tebal hutan bayangan. Bab 18. Tersesat dalam ilusi. Arya berlari mengejar bayangan kakek Surya yang semakin menjauh. Kabut di sekitarnya semakin tebal, dan suara teman-temannya sudah tidak terdengar lagi. Kakek. Tunggu, teriak Arya sambil terus berlari. Tiba-tiba, pemandangan di sekitarnya berubah. Ia tidak lagi berada di hutan yang gelap, melainkan di halaman rumah masa kecilnya di desa Bambu Hijau. Matahari bersinar cerah, burung-burung berkicau, dan aroma masakan kakek Surya tercium dari dalam rumah. Arya, kamu sudah pulang? Kakek Surya keluar dari rumah dengan senyuman hangat yang sangat dirindukan Arya. Kakek. Arya berlari memeluk kakek Surya erat-erat. Aku merindukanmu, aku juga merindukanmu, nak. Kenapa kamu pergi meninggalkan kakek? Kenapa kamu memilih dunia bela diri yang berbahaya itu? Arya tersentak mendengar nada kecewa dalam suara kakek Surya. Kakek, aku harus melakukan ini untuk melindungi semua orang. Melindungi, kakek Surya menggeleng sedih. Lihat apa yang terjadi pada perguruan itu. Banyak murid yang terluka karena mereka mencarimu. Kamu hanya membawa bahaya kemanapun kamu pergi. Kata-kata itu menusuk hati Arya seperti pisau. Tapi ini adalah takdirku. Takdir, kakek Surya tertawa pahit. Atau hanya keangkuhan? Kamu pikir kamu istimewa karena punya kekuatan? Kamu pikir kamu bisa menggantikan Maharaja Kinara? Pemandangan di sekitar mereka mulai berubah gelap. Rumah yang tadinya hangat menjadi suram, dan wajah kakek Surya berubah menjadi ekspresi kekecewaan yang mendalam. Kamu hanya anak desa yang tidak tahu diri, Arya. Pulang dan lupakan mimpi-mimpi bodoh itu. Arya berlutut, air mata mulai mengalir. Ketakutan terdalamnya, bahwa ia memang hanya membawa masalah bagi orang-orang yang dicintainya, mulai menguasai pikirannya. Namun tiba-tiba, liontin giok di lehernya bergetar hangat, dan suara lembut Dewi Kinara berbisik di telinganya. Anakku, itu bukan kakek Surya yang sesungguhnya. Ingatlah kata-kata terakhir beliau saat kamu pergi. Arya mengingat kembali. Kata-kata terakhir kakek Surya adalah, akan kubuat kakek bangga, dan jawaban kakek. Kamu sudah membuatku bangga sejak hari pertama kamu datang ke hidupku. Ini ilusi. Arya bangkit berdiri dan menatap bayangan kakek Surya dengan tegas. Kakek yang sesungguhnya tidak akan pernah mengatakan hal-hal seperti itu. Bayangan kakek Surya tiba-tiba berubah menjadi sosok mengerikan dengan mata merah menyala. Cerdas juga kamu, anak Kinara. Tapi ini baru permulaan, pemandangan berubah lagi. Kali ini Arya berada di arena perguruan, tapi semuanya hancur dan terbakar. Mayat-mayat teman-temannya bergelimpangan di mana-mana. Arya, suara Sari yang lemah terdengar. Ia melihat Sari terluka parah, terbaring di genangan darah. Ini salahmu, bisik Sari dengan suara terputus-putus. Karena kamu, kami semua mati.
Bayangan Raga, Bayu, dan Indra bangkit dari tanah, mata mereka kosong dan penuh luka. Kenapa kamu tidak melindungi kami? Kenapa kamu membiarkan kami mati? Arya terguncang, namun kali ini ia lebih siap. Kalian tidak mati. Kalian masih hidup di luar hutan ini. Ia menutup mata dan berkonsentrasi pada esensi hijau dalam tubuhnya. Dengan koneksinya terhadap kehidupan, ia bisa merasakan kehadiran teman-temannya yang masih hidup di luar sana, sedang mencarinya dengan panik. Jurus Naga Hijau. Penghancur ilusi, cahaya hijau memancar dari tubuh Arya, memecahkan semua bayangan palsu di sekitarnya. Pemandangan kembali menjadi hutan kabut yang gelap. Namun sekarang ia benar-benar sendirian dan tidak tahu arah. Sari. Raga. Guru kelam, teriaknya, namun tidak ada jawaban. Di kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang berat dan sebuah tawa mengerikan. Kukira kamu akan terjebak lebih lama dalam ilusi itu, suara asing bergema di antara kabut. Ternyata keturunan Kinara memang berbeda. Sosok bertudung hitam muncul dari balik kabut, mata merahnya bersinar dalam kegelapan. Siapa kamu? Tanya Arya sambil bersiap bertarung. Aku adalah bayangan kegelapan, utusan Pangeran Kelam. Aku diperintahkan untuk membawamu hidup-hidup kepada tuanku. Akankah Arya bisa mengalahkan bayangan kegelapan sendirian? Dan di mana sebenarnya teman-temannya yang lain? Episode berikutnya. Bayangan kegelapan.